Jadi semuanya ini adalah bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dan dapat dilakukan juga oleh perguruan tinggi untuk dijalankan. Itu adalah variasinya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi diatur kemudian di pasal 15 ayat 1, pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang tadi itu dilakukan boleh di dalam program studi. Dan juga boleh dilakukan di luar program studi. Jadi status dari Merdeka Belajar itu adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk dapat belajar di luar program studi. Ya, maksudnya tidak di dalam kelas program studinya, dia bisa saja ada pilihan lain, ya, misalnya di luar magang dan sebagainya, atau program studi lainnya di dalam kampus, atau program studi lainnya di luar kampus. Jadi pilihan, artinya pilihan ini bisa saja sifatnya tidak benar-benar bebas, tapi juga ditetapkan oleh perguruan tinggi. Karena kalau dibebaskan itu sulit ya untuk bisa diatur. Ya, jadi kalau ada dibebaskan terserah dia itu tidak bisa diatur nanti. Ya sebaiknya memang ada pengaturan dari perguruan tingginya atau penetapan kegiatan apa. Ini dilanjutkan dalam pasal 15 ayat 2-nya. Yang tadi ya, bisa di luar, bisa di dalam. Nah, untuk bentuk pembelajaran di luar program studi, pilihannya bisa dilakukan dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama. Artinya dia masih di dalam perguruan tinggi yang sama. Misalnya, prodi teknik mesin, mahasiswanya ingin belajar di prodi teknik elektro tentang mata kuliah tertentu. Nah, ini dikasih pilihan itu, boleh memilih. Kalau dia memang punya minat ke sana. Dan diberikan SKS. Jadi boleh di dalam program studi lainnya yang ada di perguruan tinggi yang sama. Tapi perlu dicermati bahwa sebaiknya pilihan yang diberikan itu adalah yang sesuai dengan capaian pembelajarannya. Jadi nggak sembarangan ya. Teknik mesin milih ke kebidanan, kan kejauhan ya. Terlalu jauh gitu ilmunya. Jadi kalau dia memilih ke sana itu nanti tidak mendukung pencapaian CP-nya ya, atau learning outcome-nya tidak tercapai. Kemudian pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. Misalnya ada teknik mesin Universitas A atau Politeknik A. Belajar di teknik mesin Politeknik B. Jadi beda-beda politekniknya, beda perguruan tingginya. Itu boleh. Atau pilihan pembelajaran dalam program studi lain ya pada perguruan tinggi yang berbeda. Ya, jadi prodi A ke prodi B di perguruan tinggi lain. Ya, jadi kira-kira begitu. Dan yang terakhir, belajar di lembaga non perguruan tinggi seperti perusahaan, ya, lembaga riset, dan sebagainya. Pemerintahan, ya. Nah, ini pilihan kegiatan di luar kampus. Ya, jadi kalau di buku Kampus Merdekanya Dikti, ya, itu disebutkan ada berbagai model. Yang pertama, pertukaran pelajar. Magang. Asistensi mengajar di satuan pendidikan yang lebih rendah, misalnya seperti SMA, SD, SMP. Kemudian melakukan penelitian, proyek kemanusiaan, wirausaha, studi, proyek independen. Kemudian KKN ya, tematik ya, itu. Nah, ini adalah pilihan-pilihan kegiatan yang bisa dilakukan di luar kampus. Ini penjelasannya kurang lebih. Kalau magang itu dia berkegiatan di sebuah perusahaan atau yayasan atau organisasi atau institusi pemerintah dengan nilai dari belum dilakukan maksimal 1 semester, sebagian dulu boleh karena sifatnya tidak harus. Kemudian proses pembelajaran di luar program studi harus dilakukan di bawah bimbingan. Jadi ini dinyatakan di dalam pasal 15. Dan yang terakhir, sebetulnya program Merdeka Belajar itu hanya diperuntukkan bagi program sarjana dan sarjana terapan di luar bidang kesehatan. Artinya kalau perawatan, nurse, dokteran itu tidak
tidak bisa diberlakukan kegiatan ini. Ya, karena mungkin sudah ada sebuah kurikulum yang mengikat sehingga sulit untuk dilakukan kalau dia dibebaskan selama 3 semester. Nah, ya, jadi saya kembalikan kalau D3 bagaimana atau yang sebaliknya kalau master. Nah, itu disesuaikan karena apa? Hitungan yang ada di sini adalah hitungan untuk sarjana. Ya, 3 semester itu kalau kita terapkan di D2 habis dia. Ya 3 semester di luar, 1 semester di dalam. Ya dia pembelajarannya pasti kurang. Apalagi D1, nggak cukup. D3 juga itu habiskan selama 3 semester di luar, sehingga nanti proses perkuliahan itu bisa saja tidak maksimal. Sehingga kalau D3 itu mungkin tidak 3 semester. Bisa 1 semester atau bisa 2 semester. Tergantung nanti dilihat kurikulumnya. Atau capaian pembelajarannya, apakah dengan 2 semester itu bisa mencapai capaian pembelajarannya dan sebagainya. Ya, jadi ini mengenai hak. Ya. Jadi pemenuhan masa dan beban belajar seperti yang disebutkan di atas untuk program sarjana atau program sarjana terapan. Yang pertama, dapat mengikuti seluruh proses di dalam program studi. Boleh. Jadi si mahasiswa pengen di dalam terus, boleh. Kemudian yang kedua, dapat mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi dan sebagian di luar program studi. Nah, ini yang kita sebut sebagai hak memilih 3 semester di luar program studi. Ya, jadi baik di dalam ataupun di luar kampus. Jadi fasilitasi di sini disebutkan bahwa dalam pasal 18, 2 dan 3, jadi total pembelajaran itu paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester yang dilakukan di dalam program studi. Artinya apa? 4 semester itu kalau S1 atau sarjana itu kan kurang. Sarjana itu paling cepat itu 4 atau 8 semester. Artinya bisa mencapai SKS 144. Itu normalnya maksimum paling cepat itu bisa 4 semester. Kecuali kalau fast track dia mungkin bisa mengambil SKS lebih, dia bisa lebih cepat. Tapi normalnya untuk 140 SKS, 144 SKS itu sekitar 4 semester. 8 semester. Ya. Dan paling lama 11 semester. Ini untuk yang di dalam program studi. Nah, yang kita lihat adalah yang di luar. Paling lama perguruan yang mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester. Dan disetarakan dengan 40 SKS. Dan dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester. Jadi pilihannya untuk kampus Merdeka atau Merdeka Belajar ini adalah 1 semester maksimal. Ya. Di dalam kampus, tapi prodi berbeda. Kemudian 2 semester paling lama di luar kampus, ya, baik di perguruan tinggi ataupun magang, tergantung kegiatannya, nama kegiatannya. Jadi kalau dihitung total, sisanya ya di dalam prodi itu sendiri. Di dalam prodi, misalnya 1 semester di luar kampus, 1 semester di dalam kampus, tapi prodinya berbeda. Maka di dalam prodinya sendiri, ya 8 kurangin 2, ya tinggal 6. Ini ya, jadi SKS untuk yang kegiatan di luar itu memang diartikan sebagai jam kegiatan. Jadi bukan jam belajar. Jadi kalau dihitung, dia harus kegiatannya berapa jam. Itu agak susah karena kegiatan di luar itu sangat dinamis. Ya bisa saja dia lebih dari yang seharusnya. Misalnya normalnya 1 SKS itu 1 jam tatap muka, 1 jam terstruktur, 1 jam mandiri. Ya, kalau di total itu 170 menit sebetulnya. Karena 1 jamnya itu setara dengan 50 menit, 60 menit, 60 menit. Jadi total 170. Ini kalau dihitung bisa saja lebih, bisa saja kurang. Harian itu bervariasi, sehingga nanti susah kalau menghitung dengan jam. Sehingga akhirnya ketika memang ada program yang berlangsung selama 1 semester, dengan durasi misalnya 16 minggu, jadi 1 semester itu bukan berarti 6 bulan, tapi 16 minggu. 16 minggu penuh yang dia lakukan, di luar itu dia bisa libur atau yang lain tergantung jadwalnya, itu dia dianggap sudah mengambil 20 SKS. Nah, untuk bisa lebih jelas, maka dalam kegiatannya juga harus dirinci 20 SKS itu kegiatan apa saja.
Ya, apakah kemudian kepemimpinan, apakah kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat disamakan dengan nama mata kuliah tertentu. Ya, misalnya magang. Kalau magang itu di industri, ya tentunya ada mata kuliah misalnya bagaimana menggunakan mesin bubut. Sementara di magang dia menggunakan mesin bubut. Nah, itu bisa dianggap sebagai bahwa dia sudah mengambil mata kuliah tersebut dengan misalnya sekian SKS. Jadi kalau di total itu 20 SKS. Artinya kalau memang mau lebih mudah dipahami, 20 SKS itu dirinci lagi dalam bentuk breakdown nama-nama kegiatan dengan SKS-SKS-nya. Ya misalnya dibagi 2 SKS ada 5 kegiatan. Ada 2 SKS, 2 SKS, dan seterusnya, sehingga 20 itu dibagi dalam 10 kegiatan, atau misalnya bisa 3 SKS, bisa 4 SKS, tergantung dari nanti perancang kurikulum ini yang harusnya bisa membuat kategori tadi. Ya, jadi pilihan-pilihan tadi ya yang dapat diambil itu dapat ditentukan oleh perguruan tinggi. Ya, atau memang ditentukan oleh pemerintah. Diusulkan ini silakan, ada yang mau ikut tidak. Misalnya pemerintah, Dikti, atau Dikbud, atau Diksi Vokasi menjalankan program pertukaran pelajar nasional. Ada dananya. Itu boleh ikuti. Nanti mahasiswa yang memang memenuhi persyaratan dipersilakan mengikuti. Atau memang program itu ditetapkan oleh perguruan tinggi. Ya, pokoknya pada semester 6 mahasiswa harus magang 1 semester di industri. Itu jadi program. Jadi mahasiswa akhirnya ikut, ya artinya sebagai bagian dari kegiatan belajar. Jadi intinya hak itu sebetulnya bukan berarti dia bebas semaunya dia, tidak, tapi juga boleh ditetapkan dan boleh tidak ditetapkan oleh perguruan tinggi. Nah, untuk ke mahasiswa tetap harus dijadwalkan dan harus diprogramkan agar memang mereka terkendali dan teratur. Ini bagaimana? Apa yang disiapkan? Yang pertama, bahwa perguruan tinggi itu adalah fasilitator. Jadi perguruan tinggi harus memfasilitasi, mempersiapkan agar mahasiswa paham bagaimana menjalankan kegiatan Merdeka Belajar. Mahasiswa hanya mengikuti saja, oh harus begini, harus begitu, sesuai dengan kebijakan pedoman akademik pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar. Karena apa? Tiap perguruan tinggi pasti berbeda-beda kondisinya. Tidak bisa satu panduan berlaku untuk semua perguruan tinggi. Bisa disesuaikan, makanya harus bikin panduan atau pedoman akademik sendiri. Ada yang bisa magang 2 semester, ada yang cuma 3 bulan bahkan. Ini kan nggak sama ya antara satu dengan perguruan tinggi lain. Nah, itu yang harus ditetapkan. Agar nanti mahasiswa yang belajar di kampus tersebut itu jelas. Ya, menetapkan jenis kegiatan apa saja ya, tadi magang, tukaran pelajar, kewirausahaan, itu ada berapa yang memang disediakan untuk dijadwalkan. Sesuai dengan kondisi perguruan tinggi dan ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Tentunya tim kurikulumnya juga harus bekerja untuk bisa menyesuaikan apakah kegiatan-kegiatan tersebut cocok untuk dijalankan atau tidak. Kemudian juga disebutkan di dalam pedomannya itu metode dan mekanismenya seperti apa. Kalau magang kira-kira bagaimana, kalau pertukaran pelajar bagaimana. Kemudian juga dibicarakan pembiayaan. Jadi apakah pembiayaan itu dimasukkan ke dalam atau termasuk UKT atau memang ada pembiayaan lainnya dan sebagainya. Ada pembiayaan dari rekanan ya, karena kalau magang itu mahasiswa biasanya mendapatkan transportasi, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan gaji. Ya walaupun tidak semua ya, tiap perusahaan berbeda-beda. Atau ditetapkan kalau magang maka perusahaan disarankan untuk menetapkan UMR atau misalnya sesuai dengan peraturan berlaku. Ya, itu bisa dinego dengan perusahaannya. Dan yang penting lagi adalah sistem monitoring evaluasi juga harus disiapkan. Jangan sampai nanti kegiatan itu tidak dimonitor. Nanti hasilnya nggak terjamin. Terus ada sistem pelaporan dan sebagainya yang harus dia lakukan. Si mahasiswa itu melakukannya. Ya. Kemudian yang selanjutnya setelah itu jelas kegiatannya mencari partner. Kalau magang ya partnernya dengan industri. Ya, kalau KKN partnernya dengan pemerintah desa mana yang kira-kira akan kita arah untuk bisa tempat
KKN. Ya, kalau wirausaha dengan apa misalnya sebuah kegiatan kontrak dengan perusahaan yang bisa membangun seperti itu dan seterusnya. Jadi kita PT fasilitasi dengan MOU dulu agar nanti proses kegiatannya dapat berjalan. Prodi itu menyesuaikan kurikulum. Jadi kalau ditetapkan, pokoknya pimpinan menetapkan sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka kita akan menjalankan kegiatan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar dalam bentuk magang, dalam bentuk pertukaran pelajar, dalam bentuk wirausaha, misalnya 3. Itu harus dimasukkan penyesuaiannya dalam kurikulum. Ini masuk semester berapa? Karena dalam proses mahasiswa harus diberikan sebuah jejaring kegiatan yang membangun sebuah pemahaman tentang capaian pembelajaran. Ya, pada semester berapa dia diberikan kesempatan magang, pada semester berapa dia diberikan kesempatan untuk bisa berwirausaha. Dan seterusnya disesuaikan dengan waktu dan disesuaikan dengan kondisi serta tujuan capaian pembelajaran. Juga prodi menugaskan dosen pembimbing, misalnya tahun semester ini ada kegiatan magang, jumlah mahasiswanya semuanya ikut, maka dibagi siapa saja yang membimbing kelompok A, kelompok B dan seterusnya. Itu harus ditugaskan. Dan yang penting lagi di situ dijadwal kapan. Ya, jadi itu sebetulnya hal-hal yang harus disiapkan, kurang lebihnya seperti ini. Tapi di luar ini tentunya ada hal-hal lain, itu bisa dikembangkan sendiri untuk bisa mendukung kegiatan tersebut. Baik, saya kira